Welcome to our YouTube channel OPU Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. Pop kamu Gimana? Oke guys, jadi hari ini kita akan bahas hal random, yaitu menghakimi kesukaan. Jadi pasti kalian pernah tuh kayak misalnya ngelihat kesukaan orang lain yang sebenarnya kalian itu aneh ya, kayak ngapain sih gitu kan, kayak ngapain sih dia suka sama ini, tapi ternyata buat orang lain itu bermakna gitu guys. Betul. Nah, kalau aman aku tuh gini maksudnya, kan dulu tuh waktu SMK, temen aku itu dari SMP, aku sama dia tuh bareng tuh sampai SMK. Nah, dia tuh suka dunia Jepang, terutama animenya. Nah, kan biasanya disebutnya tuh wibu, ya kan? Iya, Orang-orang yang suka Jepang itu wibu. Terus karena masih aku tuh belum mengerti kalau misalkan itu tuh kesukaan orang yang nggak berhak untuk dihakimi gitu, untuk ya udah emang karena itu mereka suka ya biarin aja. Terus aku kayak ngatain gitu ibu-ibu yang kayak gitu loh, sama teman aku juga yang lain, astagfirullahaladzim. Soalnya terus dia tuh juga kayak suka posting juga gitu, kayak episode yang itu tontonannya dia gitu. Cosplay juga gitu gak? Oh, cosplay sih enggak sampai cosplay, tapi kayak yang suka banget gitu loh, sampai semua perintilannya gitu, kayak casingnya, terus yang kayak gitu-gitu deh. Nah, terus aku kayak apa sih Jepang-Jepangan gitu-gitu, terus wibu gitu, wibu bau bawang, terus iya ibu-ibu. Nah, yang kayak gitu terus sampai akhirnya nah terus ada temen aku tuh yang suka banget Koreaan popnya, nah iya K-popnya. Terus aku kayak juga nggak begitu berkecimpung di dunia Korea. Nah aku tuh juga kayak, iya apaan sih suka nontonin yang MV-MV-nya kan. Kalau K-pop tuh kayak apa sih serunya gitu loh. Kayak apa yang dilihat orang di cuman kayak gitu doang gitu nggak tahu tuh. Ya udah kata gue kayak aneh aja gitu, orang suka anime, orang suka K-pop gitu. Terus sekarang sih aku suka ya. Nah, pas akhirnya kayak awalnya aku suka K-drama pas waktu itu 2019 terakhir yang kayak COVID. Mau sebelum masuk COVID itu udah kayak nonton drakor yang ternyata itu seru. Nah, pas habis itu kayak dari alur, terus dari emang visualnya juga main kan, terus itu Korea. Nah, nggak lama suka merembetnya baru ke K-pop. Akhirnya kayak tahu kalau misalkan apa ya, reason kenapa orang suka yang kita belum tahu tuh kayak gini gitu loh. Kayak misalkan si temenku yang suka K-pop, karena yang masih anime itu justru aku dapet hikmahnya dari orang yang suka K-pop. Karena kan ternyata orang-orang idol itu kan emang kerja ya, mereka kerja, tapi ternyata pas kayak diliatin apa perjuangan-perjuangannya gitu, kayak ada suatu hal yang itu bisa jadi motivasi buat orang lain, buat jadi di kehidupan nyatanya dia rungseng terus ngelihat itu jadi terhibur, real ya kan? ya, Terus ternyata makna-makna karya dari mereka itu bisa memotivasi hidup kayak gitu loh. Oh, ini yang dimaksud makanya mereka bisa sesuka itu. Tapi kadang mungkin waktu itu aku juga ngelihatnya naiknya juga orang yang terlalu over. Oh iya, ya yang kan? fanatik juga takut Iya, sih. betul. Nah, makanya pas akhirnya aku nyemplung jadi tahu oh kayak gini, tapi emang ada yang terlalu over. Nah, mungkin saat itu aku melihat seperti itu, makanya menghakimi ini kenapa sampai sesuka itu orang sama K-pop ini gitu. Terus sekarang jadi kayak gini alasannya. Terus makanya dari itu makanya aku akhirnya ngerti si temanku yang suka Jepang itu mungkin itu juga apa ya, healingnya dia gitu loh, kayak hiburannya dia yang aku tuh nggak tahu dia mungkin seberat apa hidupnya. Terus jadi dia bisa suka sama ya emang yang dia suka gitu loh. Mungkin di luar sana juga ada hal yang aku nggak tahu, terus itu kayak aneh buat aku, tapi ternyata buat dia tuh sesuatu bermakna. Betul, itu dari pengalaman aku. Jadi sekarang udah gak julid lagi. Enggak, lebih bisa narik lagi sih. Oh, berarti emang mungkin itu sesuatu hiburan buat dia, sesuatu hal yang ya gitu deh, lebih dalam lah untuk dia itu, makanya dia suka gitu. Kalau dari Lea ada something yang sama atau apa hal yang mau diceritain? Kalau something yang sama sih kayaknya enggak, soalnya kebetulan lo orangnya kayak agak bodo amatan juga gitu sama orang, kayak lebih stoik gitu lah. Kalau apa namanya, filsafatnya ya. Dalam. Kalau filsuf kan ada yang gitu, filsuf stoik gitu, jadi kayak itu apa? Maksudnya kayak
diri orang lain ya diri orang lain, kita fokus aja sama diri kita gitu. Iya sih. Lagi itu nggak ngerugiin kita juga gitu. Cuma kalau misalnya tadi menarik tuh pas Dewi cerita apa namanya tentang anime tentang Jepang. Nah kebetulan juga emang dari kecil nontonnya anime garis keras ya, nggak garis keras sih, maksudnya kayak emang nonton anime aja dari kecil. Terus menurutku kayak kan anime yang aku tonton, kalau misalnya film kartun yang kayak mirip-mirip anime pertama kali tuh waktu kecil Avatar dari Jepang. Oh iya, itu dari Jepang juga? Enggak, dia ini sih Nickelodeon sih. Soalnya dia nggak disebut anime tapi grafiknya mirip kan sama anime gitu. Nah itu The Legend of Aang, Avatar. Nah pas kesini-sini mulai masuk SD tuh suka banget sama Naruto deh. Itu tuh kayak pertama FOMO aja karena kayak orang-orang pada nonton Naruto terus lagi tinggi-tingginya kan si Naruto, terus kayak apa di Global TV. Bener. Nah terus kan di Global kayak sering ada iklannya gitu gak sih, terus jadinya waktu sore-sore tuh jadi kayak ada dua tujuan, mau nyelamatin Sasuke bareng Naruto apa mau ngaji sore-sore ya kan. Dua pilihan tuh ya. Iya, dua pilihan. Walaupun seringnya juga kayak ini dulu dah nonton ngajinya nanti. Ya Allah lihat. Ngajinya nanti dulu deh gitu. Ya mungkin ayahku ngeliat, akhirnya di kantor dulu di downloadin dulu kan masih zaman flash disk kan. Betul. Nah, di downloadin episode 1 sampai 200. Jadi kalau hari libur nonton Naruto maraton dong. Oh gitu. Jadi iya. Jadi udah ngaji sanantar ayah kasih gitu. Iya, bisa dari lain gitu. Iya. Oke, terus. Iya, terus sudah jadi apa namanya? Pertama sih kayak belum ngerti ya, kayak ini apa sih, seru-seru aja gitu kan nyeritain tentang ninja yang tadinya sendirian terus akhirnya bisa capai tujuan dia gitu kan. Cuma ternyata pas sudah gede terus kayak berkecimpung di dunia menulis juga kan, kayak belajar tentang plot-plot gimana gitu betul. Kan. Dan itu ternyata pembangunan karakter di Naruto tuh bagus banget, self developmentnya gitu. Bukan di Naruto aja kan, biasanya kalau film ya cuma satu aja ya, tapi ini tuh kayak dari semuanya tuh kayak terasa hidup banget gitu, relate. Jadi kayak teman-temannya Naruto kecilnya gimana juga diceritain. Itu menurutku kayak makin suka sama anime tuh, mungkin gak didapat dari nonton film walaupun sama aja, mungkin lebih lihat visual juga kali ya, lucu gitu kali ya. Nah ternyata kayak banyak juga kok gitu hikmah yang bisa diambil, kayak dari Naruto aja kan kayak tentang persahabatannya dapet, terus kerja kerasnya juga. Iya betul. Terus ya banyak lah gitu. Berarti yang aku tarik tuh secara ininya tuh cuman mereka dikemasnya dengan bentuk lucu, bentuk gambar-gambar yang nggak nyata, tapi hikmah dan pesan-pesannya tuh sama kayak film, ya nggak sih, kayak drama. Karena aku juga nonton si Doraemon, suka banget. Itu kan persahabatan banget kan. Nah itu tuh dulu sama teman-teman rumah tuh kayak menggambarkannya, menyamakannya kayak si di alurnya Doraemon gitu loh. Nah terus kayak oh iya kayak ini Doraemon juga makna persahabatannya tuh dalam banget. Terus gitu. Yang kata kita belajar tentang teori sastra waktu di kelas kan dia nyeritain kalau ternyata karya sastra atau karya fiksi itu juga diambil dari kehidupan kita. Iya betul. Itu kayak cerminin ya, kita secara gak langsung yang lihat cerminan orang Jepang. Iya, oh iya benar. Ada belajar juga gitu loh lewat film. Jadi belajar itu menurutnya yang nggak harus selalu tentang matematika, atau nggak selalu tentang kita harus ngeliatin buku atau ada gurunya tuh enggak. Dari nonton film itu juga banyak banget guys. Betul. Apa ilmu yang bisa kita serap. Iya benar juga, betul. Makanya mungkin lain juga kayak agak kurang setuju ya kalau misalnya dibilang anime itu untuk anak kecil, karena ternyata pas udah kesini sini banyak juga anime yang ternyata kayaknya enggak deh, nggak buat anak kecil gitu. Iya karena kayak banyak sih yang seliburan juga tuh di sosial media. SpongeBob semuanya tuh kan isinya pada akhirnya kayak semua makna hidup, kayak Squidward yang apa sih kayak nggak ada gairah untuk hidup, ternyata itu dia pas dewasa tuh ngerasain iya dulu gitu kesel banget kan. Karakter-karakter yang waktu kecil kita pikir villain bukan ya, pas udah gede kayak relate. Terus Cinderella yang mana? ibu tiri Cinderella yang sama kucing mulu kan, dia tuh soalnya banyak versi. Oh iya sih, yang versi Disney-nya. Coba yang sebelah mana nih? Versi Disney-nya itu kan ada scene dimana kayak si ibu Cinderella ini tuh kayak ini kan
Dia tuh selalu marah-marah. Hmm, Itu semua scene sih, selalu iya, marah-marah, iya, kayak julid ke Cinderellanya. betul. Sama selalu iniin kucing, Ngelus-ngelus kucing. ngelus kucing. Nah, Heeh. itu pas udah gede juga kayak agak sedikit relate sih. Mungkin kayak kita nggak bisa ada di pencapaian orang lain, terus apa namanya, jadinya kita suka julid, suka kesel, tapi nggak bisa kita ucapin, jadinya kita malah berbuat yang negatif gitu. Nah, Tapi kucing tadi tuh sebagai temennya gitu loh. oh, makanya tadi kita ke kamera nggak ya, kayak bingung di mana sama masalah kucing. Relasi kucingnya ya karena gak ada temen yang Iya, buat iya, bisa iya. nampung ya, I akhirnya dia see. melihara. Ya, Si nggak tahu sih si kucing. kucing itu juga nggak tahu asalnya dari mana sih kalau di film Oh. Cinderella, cuma ya relate aja dengan dia melihara kucing gitu. Iya, benar-benar. Ya karena kan si hewan tuh tempat juga yang tempat cerita yang gak menghakimi juga gak sih? Iya, Jadi cuma benar. ada aja gitu, ada di situ. Terus kayak ya seneng aja dicerita ke hewan walaupun dia ngerti juga enggak gitu. Bener-bener benar. Apa insight-nya? Insight-nya apa? Insight-nya kita nggak bisa ngehakimi ini sih kesukaan orang gitu. Mungkin kayak dari sisi orang lainnya ya dia menemukan makna yang tadi Dewi juga udah bilang gitu. Kita nggak tahu seberapa dia nangkep makna itu. Iya. Cuma ya udah, kalau filsuf stoik kan bilangnya ya fokus aja sama diri lo sendiri gitu, nggak usah peduliin orang lain selagi itu nggak merugikan. Iya, bahkan kalau secara makna yang terbesarnya tuh bisa juga kesukaannya itu menyelamatkan dia dari mungkin dia mau mengakhiri hidupnya gitu loh. Karena ada beberapa yang pernah aku baca gitu cerita di Twitter yang kayak ada yang menghakimi dia kayak suka si K-pop itu, terus kayak jadi nangis aja gitu untuk kayak kenapa sih orang bisa kalau nggak tahu setidaknya diam gitu loh, nggak usah dihakimi aja gitu. Jadi apapun sekarang tuh nariknya lagi tuh ke atas untuk kayak aku suka ini, dia apa namanya setuju nggak ya kalau gue suka sama ini gitu loh. Sedangkan kesukaan itu kita nggak perlu apa persetujuan orang lain gitu buat kita nyukain sesuatu hal gitu. Betul, begitu. Karena yang tahu diri kita ya adalah diri kita sendiri. Iya, benar sekali. Be yourself. Asik. Be yourself. Oke, sekian hari ini. Pov kamu Gimana? Tulis di kolom komentar. di Studio Ghibli.